Emangnya cabang pohon mangga itu sakit? Iya benar. Ran, kenapa sih cabang pohon mangga itu dibalut? Kata ayah sih itu namanya dicangkok, Nin. Oh. Buat apa cabang pohon mangga itu dicangkok? Aduh, buat apa ya? Aku juga nggak tahu deh. Ada apa sih? Kok permainannya berhenti? Nah, tanya aja sama Titis. Pasti dia tahu mengapa pohon mangga itu sampai dicangkok. Ah, aku sih nggak tahu. Tapi nanti aku cari tahu jawabannya deh. Nah, gitu dong. Itu baru namanya teman. Yuk, main lagi deh. Yuk. Halo Titis, apa kabar? Ada yang bisa Mede bantu? Iya nih Bede, saya mau tanya, mengapa tumbuhan dicangkok? Oh, mudah sekali. Mencangkok adalah salah satu cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif artinya perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara tidak melalui proses perkawinan. Sehingga anak atau individu baru berasal dari bagian tubuh induknya. Contohnya, kamu mau contohnya? Mau dong. Mau. Anak tanaman cocor bebek. Anak tanaman cocor bebek ini berasal dari bagian daun tubuh induknya. Nah, perkembangbiakan seperti ini disebut juga perkembangbiakan vegetatif alami. Tapi kamu harus tahu juga, Tis. Ada juga cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Begitu, Tis. Jadi, mencangkok itu termasuk perkembangbiakan vegetatif yang sengaja dilakukan oleh manusia. Kalau itu tujuannya apa, Mede? Tujuannya untuk memperoleh hasil yang bagus, seperti cepat berbuah misalnya. Untuk mencangkok, pilihlah tumbuhan yang kualitasnya baik. Misalnya pohon jambu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Pertama, pilih cabang tanaman yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda dengan diameter 2,5 cm. Kedua, tentukan titik keratan bawah sejauh 10 cm dari pangkal cabang. Perhatikan mata tunasnya. Jarak dari mata tunas ke keratan kulit 1 cm. Kerat dan kupaslah kulitnya sepanjang 5 sampai dengan 10 cm. Kemudian, bersihkan bagian kambiumnya dengan cara mengerik bagian yang masih berlendir sampai kering dan tidak berlendir lagi. Gunanya agar tidak terbentuk kulit baru yang berakibat gagalnya pencangkokan. Kemudian langkah ketiga, ambil tanah yang subur atau gunakan moss atau akar kadaka. Tutup bagian yang terkelupas dengan tanah atau pengganti tanah secara merata. Kemudian bungkuslah dengan menggunakan sabut kelapa atau dapat juga kita gunakan plastik. Setelah itu, ikat dengan tali di kedua ujungnya. Plastik lebih baik dari sabut kelapa karena menahan penguapan air. Setelah itu, bila pada cangkokan sudah tumbuh akar, cabang yang dicangkok dapat dipisahkan dari induknya dan cabang tersebut menjadi bibit yang siap untuk ditanam. Begitu, Tis. Bagaimana, Tis? Apakah sudah jelas? Sudah. Begini, Tis. Selain mencangkok, cara perkembangbiakan vegetatif buatan juga dapat dilakukan dengan cara menyambung, menempel, merunduk, dan stek. Begitu, Tis. Selain yang Mede sebutkan tadi, apakah masih ada cara lainnya? Oh, tentu saja ada, Tis. Kok besok main ke rumahku yuk? Emang ada apa?
Ah, kamu katanya mau lihat bibit tanaman langka yang di bawahku dari Irian Jaya. Oh iya, tapi agak siang ya. Karena pagi-pagi aku harus bantu ayahku dulu. Iya deh, pokoknya aku tunggu. Tapi janji ya. Iya, yuk. Kok, nih bibit tanaman langka yang aku ceritakan itu loh. Bagaimana? Apa sudah pernah lihat belum? Wah, belum tuh. Manfaatnya apa, Di? Ayahku bilang tanaman matwa ini buahnya enak dan manis. Kalau gitu, aku juga mau. Biar aku tanam di halaman rumahku. Ya, Eko, ayahku cuma bawa satu. Nanti deh, kalau tanaman ini berbuah, kamu aku kasih buahnya dan bijinya bisa kamu tanam. Ya, itu sih sama juga bohong. Bohongnya apa? Kan berbuahnya masih lama. Ya, mau bagaimana lagi kok. Ya, Andi. Kok, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk memperbanyak bibit tanaman, tidak harus menanam dengan bijinya. Cukup dengan mencubit sedikit bagian dari batang, dari akar, atau dari daun ini. Di lab ayah tempat bekerja, dapat diproses menjadi bibit tanaman. Jadi menanam itu tidak harus dengan bijinya. Ya tidak harus kok. Ah, masa? Iya. Ya, daunnya rontok. Maaf tadi, daunnya lepas satu. Iya, nggak apa-apa. Nah, daripada aku menunggu buahnya, mendingan aku minta daunnya rontok ini. Boleh kan, Di? Boleh, boleh. Terima kasih ya, Di. Iya, sama-sama. Ya. Eko bawa daun tanaman langka yang Eko ceritakan itu loh. Coba ayah lihat. Ya, daunnya diproses dong. Eko juga mau mempunyai bibit tanaman langka itu. Kata ayah Andi, buahnya enak dan manis. Ya. Akan ayah coba proses ya. Mudah-mudahan saja berhasil. Harus berhasil ya. Oke. Ya. Nanti aku kasih lihat bibit tanaman langka yang seperti kamu punya. Ngomong-ngomong, bapakmu sering kira Jaya juga. Enggak, kalau gitu kita lanjut yuk. Loh, dari mana kamu dapat bibit ini? Ayahku yang membibitkannya. Nah, sama tidak seperti kamu punya. Oh iya, sama persis. Tapi, kok kamu punya banyak? Padahal kan matwa ini langka. Banyak dong. Oh, ada Om. Iya Om, kok banyak sih? Padahal kan matwa ini adanya di Irian Jaya. Benar, tanaman matwa ini memang berasal dari Irian Jaya. Iya kan? Daun yang aku minta darimu asalnya dari Irian Jaya. Iya benar. Jadi tanaman-tanaman ini semua berasal dari daun. Iya, dicubit sedikit, jadi deh. Bisa ya, cubit sedikit jadi. Apa ya maksudnya? Andi, kamu dari mana, An? Aku dari rumahnya Eko. Kalau kamu mau kemana? Mau pulang. Kamu ngapain ke rumah Eko? Aku habis melihat bibit tanaman langka hasil pembibitan ayahnya Eko. Apa? Ayahnya Eko bisa membibitkan tanaman langka? Bukan itu. Maksudku, ayahnya Eko bisa mengembangbiakan tumbuhan. Oh, kalau begitu sih aku juga bisa. Dengan cara mengambil biji-biji tanaman tersebut, nanti juga akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Bukan begitu caranya. Aku saja sampai bingung. Soalnya kata ayahnya Eko caranya dengan mencubit sedikit terus jadi. Maksudnya? Daun tanaman diambil sedikit, terus jadilah tumbuhan baru. Nah, aneh kan? Iya ya, aneh juga. Di, jangan-jangan ayahnya Eko punya ilmu sihir. Ah, kamu ini ada dasar aja, Tis. Dicubit sedikit, jadi. Endi, ke rumahku dulu yuk. Nanti kita pecahkan teka-teki ini. Oh iya, aku hampir lupa. Kita tanyakan saja pada Mede. Yuk, ayo. Sebentar
ya, An. Aku panggil medenya dulu ya. Iya. Ada apa Titis panggil-panggil Mede? Loh, ada Andi tuh. Apa kabar Andi? Baik, Mede. Ayo, ada apa? Begini, Mede. Apa benar dari potongan-potongan daun dapat dijadikan tumbuhan baru? Oh, benar sekali Titis. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang biologi, dari akar, batang, dan daun dapat ditumbuh kembangkan menjadi tanaman baru atau bibit tanaman baru. Begitu, Tis. Tapi bagaimana caranya, Mede? Oh, mudah sekali caranya. Kalian mau tahu? Mau? Sekarang lihat layar monitor. Nanti Mede jelaskan cara melakukannya. Nah, disinilah tempat pembibitan tanaman yang berasal dari bagian akar, batang, dan daun. Nah, sekarang coba kalian lihat deretan botol di ujung sana itu. Botol apa itu, Mede? Di dalam botol-botol itu, sepotong kecil dari bagian daun dikembang tumbuhkan hingga terbentuk akar, batang, dan daun. Apakah sebanyak itu, Mede? Oh, iya, tergantung kita membuatnya. Nah, untuk lebih jelas, sekarang akan Mede terangkan cara-cara pembuatannya. Begini, sehelai daun yang masih segar dipotong menjadi beberapa potongan kecil. Kemudian, potongan-potongan daun tersebut selanjutnya disterilkan atau dibebas hamakan. Kemudian, potongan daun yang sudah steril tadi kemudian dikembang tumbuhkan pada media agar yang berisi zat hara dan zat pengatur tumbuh dalam botol. Nah, selanjutnya ditutup rapat serta dalam keadaan yang steril. Setelah beberapa hari, pada potongan daun akan tumbuh akar, batang, dan daun seperti tumbuhan aslinya. Jadi, dari sehelai daun dapat kita peroleh bibit tanaman dalam jumlah yang banyak. Oh, itu maksudnya dicubit sedikit jadi. Mede, cara perkembangbiakan ini namanya apa? Oh, cara ini disebut kultur jaringan. Mede, kalau contoh bibit yang berasal dari bagian akar atau batang, ada tidak? Ya, tentu saja ada. Nih, Mede tunjukkan. Ini bibit pohon pisang yang berasal dari bagian bonggol pohon pisang. Nah, bonggol itu merupakan batang. Nah, yang ini adalah bibit tanaman kentang yang berasal dari umbinya. Bagaimana? Sudah jelas? Jelas, Mede. Pinter. Ih. Aduh. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.